Puji Tuhan, selamat malam Tante Nila, Om Sevanya dan Ibu, dan juga Bapak Pendeta Sami Ajib serta Ibu. Selamat datang di rumah Tuhan, dan kepada seluruh rekan-rekan Pilgab Sekina, selamat malam, selamat datang di rumah Tuhan. Malam ini kita bersyukur Tuhan kita sudah menolong kita sepanjang hari ini ya. Dalam aktivitas kita, pekerjaan kita Tuhan sudah tolong. Dalam malam hari ini Tuhan perkumpulkan kita dengan keadaan sehat, penuh sukacita tuh bersama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, kita akan mulai ibadah kita saat malam hari ini. Ibadah pranatal ya, Pelgab Shekinah. Dengan kasih Kristus saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Hanya kepadamu ya Tuhan kami naikkan pujian kami. Hanya kepadamu ya Yesus segenap pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkaulah penyelamat kami. Sama-sama katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Nama Yesus Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Mari naikkan pujian dari awal. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
ungkapkan, itulah yang kami rindukan ketika kami datang di dalam rumah-Mu. Kami Haleluya. dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Amin. Sehingga ada gelora yang membara di dalam jiwa kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami pada malam ini Tuhan. Ibadah yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang kami mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu kehadiran-Mu membawa berkat, kehadiran-Mu membawa sukacita, kehadiran-Mu membawa pembaharuan bagi jiwa dan roh kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pengurapan-Mu atas anak-Mu yang akan memimpin pujian. Bapak Samuel Panjaitan, tim singers, pemusik, pengatur LED sound system. Tuhan yang menyambut tamu kolektan maupun yang melakukan multimedia Tuhan, baik fotografer, semua ada di dalam penguasaan Roh Kudus. Apa yang kami mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena semua kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bekerjalah dengan luar biasa pada malam ini Tuhan. Biarlah ada mujizat terjadi Tuhan. Bukan pada tanggal 25 tapi setiap ibadah ada mujizat yang boleh kami terima, yang boleh kami alami ya Bapa. Sehingga kami pulang membawa damai sejahtera-Mu. Kami pulang membawa kesembuhan kalau ada yang sakit. Kami pulang membawa kekuatan yang baru bila ada yang datang dalam kelemahan, yang dalam putus asa diberikan jalan keluar. Bapak Pendeta Sefanya akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi beliau Tuhan. Kuasai dengan Roh-Mu, dengan hikmat-Mu yang dari surga. Apa yang Allah sudah taruh di benaknya, itu akan Dia sampaikan kepada kami, umat-umat Shekinah pada malam ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah hadir, yang masih dalam perjalanan. Tuhan pimpin sampai di tempat ini dengan selamat. Kami mau mulai ibadah pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada bersama kami dan memberkati kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berikan ucapan syukur, pujian yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat. Perbuatannya besar bagi kita. Haleluya. Bila ku ingat hati gemerlapan dan bunyi burung riuhku dengar, ya Tuhan tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian bait yang kedua. Haleluya.
katakan maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Oh, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah. Mari cepat saja katakan maka jiwaku sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Bagi pula segala penyembahan ya Tuhan. Bagi pula segala hormat, kuasa, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sekali lagi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan kepada Dia. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau sambut Dia, Yesus, Sang Raja kita. Mari sama-sama katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, 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 Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Mari naikkan pujian kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya.
semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Mari katakan, Selamat Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di Mari kita atas sama untuk segala bangkit raja. berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Mari katakan, Dia itu firman Allah. Haleluya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di Katakan, atas Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas Segala raja. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
jiwaku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Terima kasih untuk persembahannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada terasa 1 tahun sudah hampir kita lalui. Tentu juga saya harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala melalui pengurus wadah Pelgap Shekinah yang kembali mempercayakan saya untuk melayani pada petang hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin awali dengan sebuah cerita sedikit. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang seekor anak Raja Wali yang tumbuh bersama dengan anak-anak ayam. Karena ketika entah bagaimana telurnya ini dierami oleh induk ayam. Ketika dalam pertumbuhannya anak Raja Wali ini merasa ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Karena ketika dia lihat postur, kelakuan dan lain sebagainya dari saudara-saudaranya itu berbeda. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri dia. Seiring dengan berjalannya waktu, singkat cerita saja ya saudara, yang ingin saya sampaikan adalah ketika induknya ini mau meninggal, si anak Raja Wali nanya, "Mak, sebenarnya saya ini apa sih? Ayam atau apa?" Lalu si induk ini, "Nak, Mama mau berterus terang, supaya kamu jangan ragu lagi. Kamu ini sebenarnya adalah ayam." Oh, matilah. Nah saudara, itu menjadi satu vonis yang membuat seekor anak Raja Wali menjalani destininya sebagai anak ayam. Dan mati sebagai ayam. Nah ini menjadi wasiat bagi si anak, juga bagi saudara-saudaranya bahwa ya memang kamu adalah ayam. Nah saudara, surat 2 Timotius itu adalah surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus sebelum dia dihukum pancung oleh Kaisar Roma. Karena dia naik banding terkait dengan kasus yang dia hadapi. Dan tentunya saudara, sebagai wasiat, saya pernah mendengar ada seorang notaris membacakan wasiat dari mendiang. Banyak sekali, pabrik ini untuk si ini, mobil ini untuk si itu, ya. Tapi hutang tanggung renteng semuanya, begitu kan ya. Itu menjadi sesuatu yang dipegang, ya, yang dijadikan sebagai satu patokan untuk mereka menjalani hari setelah mendiang ini tidak ada. Nah saudara, salah satu tulisan, yaitu tulisan Paulus kepada Timotius, itu berisi wasiat sebelum dia
mati. Dan isi dari wasiatnya salah satunya adalah apa yang ada di depan kita. Di depan saudara dan tentu di belakang saya begitu ya. Nah kita buka dulu. Di dalam surat 2 Timotius pada pasal yang ketiga, saya memberi judul untuk renungan malam ini, manfaat dari firman Allah atau firman Tuhan. Boleh ditampilkan. Saya membuat sedikit catatan ya saudara, supaya jangan lari kemana-mana begitu. Ya, kita ambil ayatnya di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, ayat ini tidak asing lagi bagi kita. Sesuatu yang sering kita baca, bahkan mungkin pernah disampaikan sebagai renungan di kelas sekolah minggu atau di kelas tunas remaja. Dan ini merupakan tulisan terakhir senada dengan surat Titus, karena ini bersifat pribadi dari seorang bapak rohani, khususnya kepada Timotius. Dia memberikan pesannya secara pribadi. Dan terkait dengan isinya, ini merupakan masuk dalam kategori surat penggembalaan. Karena pada saat itu Timotius dipercayakan untuk melayani jemaat yang memang dirintis oleh Paulus, termasuk oleh Titus ya. Oleh Titus, Paulus memberikan pesan kepada Titus secara pribadi untuk menghadapi situasi yang ada di dalam jemaat, khususnya terkait dengan adanya pengajaran-pengajaran yang dibawa oleh guru-guru palsu. Mereka mencoba menggabungkan pengajaran Taurat dengan pengajaran kasih karunia. Mereka coba meminimalisir gitu ya saudara, kealahan Yesus, menganggap Yesus hanyalah manusia biasa dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu Paulus datang memberikan nasihat kepada Timotius untuk berpegang kepada sesuatu yang telah dia ajarkan. Sebentar lagi Paulus akan pergi. Tetapi apa yang dia tinggalkan, yaitu ajarannya, tulisannya itu dianggap sama memiliki nilai seperti kitab suci, yaitu tulisan yang diilhamkan Allah. Selanjutnya. Nah saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah dalam Alkitab versi Amplified Bible itu digunakan every scripture is God-breathed, given by His inspiration. Jadi setiap tulisan, setiap kitab suci itu dinafasi oleh Allah. Sama seperti ketika Allah menghembuskan nafas kepada manusia pertama. Allah memberikan dirinya di dalam diri manusia pertama. Demikian juga Allah memberikan dirinya. Saudara, ketika kita membaca sebuah buku karangan seseorang, kita akan tahu apa yang menjadi jalan pikiran orang tersebut. Ketika kita membaca sebuah tulisan, sebuah naskah, kita akan tahu bagaimana cara berpikir, sudut pandangnya, idealismenya, tujuan-tujuan hidupnya. Nah, ketika Allah memberikan tulisannya dalam tanda petik melalui para nabinya, maka Allah sedang memberikan dirinya. Allah sedang menyatakan dirinya kepada kita. Sehingga kita tahu apa isi hati Allah. Dan 2 Petrus 1 ayat 20-21 saudara. Mari kita membukanya. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 dikatakan demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kita membaca dalam tulisan ini bagaimana Petrus memberikan penegasan
Bahwa ketika seseorang berbicara atas nama Allah, itu bukan dari keinginan hatinya sendiri, bukan dari isi pikirannya sendiri, tetapi Allah yang bekerja di dalam dan melalui seseorang untuk menyatakan isi hatinya. Nah, ini saudara yang membedakan Alkitab ya yang kita miliki sekarang. Tentu ketika tulisan ini disampaikan oleh Paulus pada saat itu kanonisasi Alkitab belum ada. Yang ada adalah perjanjian lama ya, terdiri dari Taurat dan kitab para nabi. Belum dibukukan seperti yang kita pegang saat ini. Dan yang kita pegang pun kadangkala ada versi yang berbeda, versi Protestan dengan versi Katolik juga agak berbeda begitu ya saudara. Tetapi yang kita terima adalah bahwa firman Allah yang terdiri dari 39 perjanjian lama dalam konteks kita saat ini dan perjanjian baru 27 berjumlah 66, itulah isi hati Allah. Karena Allah sendiri yang menyatakan dirinya melalui tulisan tersebut dan ditegaskan oleh Roh Kuduslah. Dan inilah yang membedakan saudara Alkitab atau tulisan firman Allah dengan buku-buku, dengan tulisan-tulisan yang ada di dalam dunia saat ini. Next. Saudara, dalam 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15, kita kembali lagi saudara ke ayat pokok kita. Tapi saya ingin mengajak saudara membaca untuk ayat yang sebelumnya. Di sini dikatakan demikian saudara, di ayat yang ke-14, 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Di awal saudara saya sampaikan bahwa surat 1 dan 2 Timotius ini adalah sebuah nasihat pribadi dari orang tua rohani yaitu Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Yang pada saat itu sedang mengemban sebuah tanggung jawab untuk mengelola gereja yang sedang dilanda dengan ajaran palsu dari guru-guru palsu yang menyusup ke dalam gereja. Saya pernah mendapat nasihat saudara terkait dengan sesuatu yang palsu. Jangan kita terlalu direpotkan, dipusingkan untuk mempelajari yang palsu. Karena yang palsu akan selalu berubah. Tetapi kuasai dan pahami apa yang asli. Sehingga ketika yang palsu datang, maka kita bisa mendeteksi di mana perbedaannya. Walaupun jujur saudara sampai sekarang saya agak sulit untuk membedakan uang gitu ya saudara ya. Tapi saya punya kawan di sekolah Alkitab buta saudara. Ada 2 orang di angkatan kami. 2 orang buta ya saudara. Dan dia saudara bisa loh saudara membedakan uang. Dia, dengan dicium, masih juga bingung juga gitu loh saudara. Dan dia bisa bedakan uang gitu loh saudara. Dan yang luar biasa ya walaupun dia buta itu ke kamar mandi bisa lari saudara. Ya, bisa lari. Ya. Kalau saudara ketemu dengan teman-teman saya di angkatan 36 tahun 90-an, ya 90 saudara di Beji. Unik ya kalau ketemu. Sekarang ada satu di Jakarta. Itu punya ini saudara, bisa membedakan sesuatu uang, bahkan dia bilang dia bisa beda ini 10.000 katanya. Ya, ini 5.000, dia bisa bedakan gitu saudara. Saya tidak tahu karena memang dia membaca dengan menggunakan huruf braille begitu ya saudara. Dan ininya memang terlatih. Untuk mengetahui yang palsu, kita tidak usah dipusingkan dengan hal-hal yang seperti itu. Kuasai saja yang asli. Nah, Paulus datang dengan sebuah pesan dari salah satu wasiatnya adalah agar Timotius berpegang dengan ajaran yang telah dia terima sejak kecil. Tadi kita sudah baca ya saudara. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Kemudian
Di kalimat berikutnya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Saudara, Timotius ini blasteran. Ibunya Yahudi, ayahnya Yunani. Tetapi dia mendapatkan pendidikan Yahudi dari ibunya. Dan dia percaya, bertobat, berjumpa dengan Yesus. Itu ketika bertemu dengan Paulus dalam perjalanan penginjilan Paulus yang pertama. Nanti saudara bisa baca di dalam Kisah Rasul. Dan rupanya ibunya mengajarkan kepada Timotius kebenaran bersumber dari firman Tuhan. Itu tulisan yang diilhamkan tadi. Dan Paulus tahu. Makanya kalau saudara membaca di pasal yang pertama, ya saudara bisa temukan di ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara kita tahu menurut Roma 10 ayat ke-17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau Paulus menegaskan bahwa iman yang ada pada nenek dari Timotius, Lois dan ibunya Eunike dan juga ada pada Timotius, itu adalah karena firman, karena tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu diterima oleh Timotius. Sehingga dia memiliki iman yang kuat. Oleh karena itu Paulus katakan tetap berpegang pada kebenaran itu. Tetap apa yang sudah kamu kenal ketika kamu kecil. Berikutnya ada ayat yang kita bisa lihat saudara. Tadi kita membaca ayat yang ke-5. Sekarang saudara perhatikan ayat yang ke-13. Di dalam, kayaknya kelewatan deh. Kembali. Nah itu 2 Timotius 1 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan demikian, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kembali saudara, ditekankan oleh Paulus, pegang katanya apa yang telah kamu dengar. Saudara, kalau saya ingat ketika saya ikut sekolah minggu ya saudara, karena kebetulan keluarga saya yang pertama kali jadi Kristen itu nenek saya. Saya diajak oleh nenek saya itu di Bandung ya saudara, itu untuk ibadah. Umur 5 tahun lah begitu ya. Nenek saya orang zaman dulu gitu ya saudara, pakai kain sari atau gimana gitu kan, kain bukan sarung, apa ya? Pakai kain gitu yang diribet begitu. Kayak kebaya ya, tapi kebaya kuno gitu ya kan saudara. Ya, yang pokoknya kain lah begitu ya saudara. Jalan itu kan ya, saya panggilnya emak gitu. Emak ini ajak saya ke gereja gitu loh saudara. Dan lagu pertama ya yang saya ingat itu dinyanyiinnya begini saudara. Dia akan datang segera, Yesus pengantin sorga, membawa sidang yang dikasihnya. Yesus yang menyucikan dan menyempurnakan. Hei anak Tuhan siap sedia. Itu kan. Yang kedua, jika mati pergi mana sorga atau neraka. Coba saudara anak sekolah minggu gitu ya saudara. Karena yang ngajaknya emak diajarinya lagu-lagu yang kayak begitu gitu saudara. Dan itu yang saya ingat sampai sekarang begitu kan. Ada satu pintu yang berpihak dua. Dalam dan luar di manakah kau? Ada satu pintu yang berpihak dua. Ku telah di dalam di manakah kau? Artinya pintunya Yesus begitu ya saudara. Itu saya ingat saudara sampai sekarang. Gitu kan ya. Ajaran yang saya terima dari orang tua. Nah Paulus menegaskan kepada Timotius katanya pegang itu ya. Yang lain bisa berubah tapi ajaran yang bersumber dari Kristus itu tidak pernah berubah. Selalu up to date. Memiliki relevansi dengan kekinian. Saudara, KUH Perdata kita itu bersumber dari hukum Perancis, dari
tahun 1840 berapa, 850 berapa begitu ya saudara. Yang di Perancis sendiri, yang di Belanda sendiri udah banyak yang gak dipakai. Tapi di Indonesia masih dipergunakan. KUH ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Kalau pidana kan sudah dibaharui begitu ya saudara. Itu usianya sudah 100 tahun lebih begitu ya saudara. Dan ada banyak yang harus direvisi dan diperbaiki. Karena sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman. Tapi saudara, Alkitab itu tetap up to date sampai hari ini. Sesuai dengan janji firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap tetapi firmanku tinggal tetap. Nah, ada banyak di antara kita goyah dengan pembaharuan. Lalu kita mengabaikan apa yang katanya sudah kuno ortodok. Padahal itulah yang tidak pernah berubah. Karena Tuhan jamin firman-Nya. Karena di dalam firman-Nya Allah sedang memberikan dirinya. Sebagaimana hakikat Allah yang tidak pernah berubah. Demikian juga dengan firman Tuhan. Saya baca lagi pasal 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yang juga cakap mengajar orang lain. Coba saudara perhatikan di ayat ini ada sebuah pesan di mana Paulus sedang memberikan tongkat estafet pengajaran kepada Timotius. Sebagaimana Timotius menerima pengajaran dari Paulus, maka Timotius punya tanggung jawab untuk mengajarkan kembali kepada orang lain. Nah, oleh karena itu Paulus mengingatkan, pegang baik-baik. Jangan sampai goyah, jangan sampai berubah. Dulu sih ya saudara, saya itu suka baca buku Koping Ho. Kalau di sini nggak ada kali ya, mungkin Kopeng An kali ya. Kalau saya kan Koping Ho begitu kan. Kalau menurut cerita saudara, guru ngajarin ilmu nggak dikasih semua saudara. Kalau dia punya ilmu 10 cuma dikasih 8. Kenapa 2 disimpan? Takut muridnya murtad. Jadi pegang 2 nih, takut dia nanti memberontak masih punya 2 jurus. Nah begitu kan saudara. Nah murid yang terima 8 dari guru yang 10 punya murid, dia juga gak akan ngasih 8 saudara. Dia ngasih 6. Karena takut memberontak dia masih punya 2 jurus. Yang dapat 6 punya murid dikasihnya 4. Yang 4 ngasihnya 2, yang 2 ngasihnya 1. Yang 1 kasih bonus. Apa? Jurus langkah 1000. Begitu ketemu musuh kabur. Ya saudara. Terjadi degradasi saudara. Penyusutan. Oleh karena itu Paulus bilang. Pegang. Jangan sampai berubah. Sebab saudara pengajaran palsu itu selalu melakukan improvisasi saudara. Modifikasi. Dengan berbagai bentuk, dengan berbagai cara. Masuk ke dalam gereja. Dan kalau kita nggak punya pegangan, sesuatu yang kita bisa pegang saudara, goyah. Goyah saudara. Mulai tanya, apa persepuluhan masih berlaku nggak ya sekarang? Mulai nanya, katanya Yesus lebih rendah ya dari Allah Bapa. Wah itu saudara. Ada banyak gitu loh saudara. Jadi ditekankan kali pegang itu. Jangan sampai goyah. Sebab kalau enggak saudara patok ini akan bergeser. Jangan sampai patok ini digeser. Pancangkan kuat-kuat tali kemah kita. Supaya rumah kita tidak digoyahkan oleh angin pengajaran. Yang melanda di hari-hari ini. Next. Sekarang disuruh dia gak mau. Semoga saudara bisa membaca ya. Terlalu kecil kelihatannya. Saya buat 28 ininya, harusnya 32 mungkin ya. Oke, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat ya untuk mengajar, teaching, untuk menyatakan kesalahan, rebuking, untuk memperbaiki kelakuan, correcting, dan untuk mendidik, training orang dalam kebenaran. Next. Dalam Amplified Bible saudara, kata-kata yang saya beri warna kuning ini dimaknai mendidik. Kemudian yang berikutnya menyatakan kesalahan
itu dimaknai menegur dan menginsafkan dosa. Kemudian yang ketiga yang tentang memperbaiki kelakuan itu mengoreksi kesalahan dan mendisiplin dalam ketaatan. Berikutnya yang terakhir mendidik atau training, melatih dalam kebenaran yaitu dalam hidup suci, dalam penyesuaian diri dengan kehendak Allah di dalam pikiran, tujuan dan tindakan. Nah saudara, saya memaknai ayat-ayat ini atau kalimat ini adalah sebuah petunjuk praktis di mana tulisan yang diilhamkan oleh Allah, katakanlah Alkitab yang kita punya ini bukan cuma sekedar teori, tetapi harus dipraktekkan. Harus diejawantahkan, harus diimplementasikan dalam praktek hidup sehari-hari. Yang pertama mendidik, mengajar. Kalau dalam terjemahan yang lain pakai kata doktrin gitu loh saudara. Kemudian menegur dan menginsafkan dosa. Mengoreksi kesalahan dan mendisiplin dalam ketaatan. Melatih dalam kebenaran. Dalam hidup suci, dalam penyesuaian diri dengan kehendak Allah di dalam pikiran, tujuan hidup dan tindak atau perilaku kita. Saudara, firman Allah yang kita punya tidak cukup hanya didiskusikan di ruang-ruang kelas atau di mimbar-mimbar gereja saja. Tetapi bagaimana yang disampaikan itu bisa kita terima, kita cerna, lalu kita praktekkan dalam keseharian kita. Next. Sebab saudara, tujuan semuanya itu adalah, next, yang pertama. Kalau kita mundur saudara di pasal 3 ayat yang ke-15, apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, apa yang ditekankan oleh Paulus, pegang itu. Jangan sampai berubah, jangan sampai bergeser. Karena manfaatnya jelas. Tujuannya apa saudara? Kalau kita kembali membaca di pasal 3 ayat yang ke-15, dikatakan demikian. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara perhatikan di situ, memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau. Next. Saya coba memberikan catatan di sini saudara, yaitu pada kalimat yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Dalam Alkitab versi King James saudara, saya terjemahkan bebas saja, untuk membuatmu bijaksana menuju keselamatan. Jadi saudara, keselamatan yang kita terima ini adalah satu keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma dari Tuhan. Tetapi untuk kita tetap mempertahankan keselamatan itu, kita perlu memiliki hati yang bijaksana. Sebab saudara, ada kemungkinan kita jatuh. Ada kemungkinan kita gagal. Ada kemungkinan menurut 2 Petrus pada pasal yang ketiga ayat yang ke-24, 25. Tersandung karena hal-hal yang kita hadapi di hari-hari ini. Ada hal-hal yang bisa membuat iman kita goyah. Sudah tidak lagi percaya kepada Yesus. Saudara, mungkin saya pernah sampaikan kepada saudara. Seorang ibu di usia 70 berapa sudah pensiun dari segala kegiatan rutin dia. Lalu terlibat aktif di pelayanan. Boleh dikatakan saudara, Senin ketemu Senin dia pelayanan. Dia anggota sebuah gereja tertentu di daerah Sunrise Jakarta Barat saudara. Karena kebetulan pada saat itu saya masih pengerja di Ketapang, jadi pegang rayon gitu ya saudara. Ibu ini juga datang di rayon saudara. Singkat cerita, tiba-tiba dia sakit. Sakitnya sirosis ya. Hatinya yang kayak cancer membatu begitu saudara. Saudara, begitu dia kena cancer, itu saudara sirosis itu, dia bilang begini, wes orang Jawa dia, mohon maaf, wes dia ngomong gini, wes saiki ora gerejo-gerejoan, ora Yesus-Yesusan. Coba saudara bayangin saudara, paduan suara, tim besuk saudara, masuk anggota tim doa. Tapi ketika menghadapi tekanan, dia menyerah saudara. Kami hamba-hamba Tuhan pengerja dari Ketapang mau besuk, saudara ditolak saudara.
Sampai di matinya pun dia gak mau didoakan, saudara. Saudara jangan tanya ya, gimana nasibnya? Itu bukan urusan saya, begitu ya saudara. Saya juga gak berani kasih kepastian tentang hal itu. Ya, tapi dia menolak, udah, pokoknya wes, kata orang gerejo-gerejoan. Waduh, sampai kayaknya, aduh oma, kok kenapa sampai begini, gitu ya saudara. Saudara, kita perlu firman Tuhan supaya kita memiliki kebijaksanaan, kita punya hikmat, supaya dalam perjalanan kita ke sorga itu kita sampai di garis akhir. Paulus sendiri berkata, aku melatih tubuhku sedemikian rupa supaya jangan ketika aku udah selesai melayani aku sendiri ditolak. Waduh saudara, ngeri saudara. Kalau saudara baca Matius pasal 7, pada akhirnya aku akan berterus terang kepadamu. Aku gak kenal kamu. Aduh saudara. Padahal kurang apa kalibernya itu saudara. Bernubuat, mengusir setan, mujizat. Itu udah kaliber internasional gitu loh saudara. Tapi pada saatnya Tuhan berkata, aku gak kenal kamu, nyah kamu sekalian pembuat kejahatan saudara. Ada apa? Ya, saudara. Pasti ada sesuatu yang membuat orang itu menjadi tersandung. Next. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang kedua, saudara, saya tidak perlu baca ya, saya sudah berikan kalimatnya di situ. You may grow up to salvation. Di situ dikatakan saudara bahwa kita ini perlu seperti seorang bayi yang meminum susu dengan semangat begitu ya saudara. Supaya apa? Kita bertumbuh menuju grow up to salvation. Kita menjaga keselamatan kita, kita pertahankan keselamatan kita dan kita raih keselamatan kita. Dalam 2 Korintus jelas dikatakan, kamu telah diselamatkan, sedang diselamatkan dan akan diselamatkan. 2 Korintus 1 ayat yang ke-10 kalau saya tidak keliru. Jadi kita perlu saudara memiliki kebenaran firman Tuhan. Next yang kedua saudara, tujuan dari kita menerima, mempelajari firman Tuhan adalah di ayat yang ini mungkin saya salah saudara. Di ayat yang ke-17 itu seharusnya saudara. Ayat 17 dikatakan demikian, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi apa tujuannya saudara dengan manfaat firman Tuhan yang kita punya, dengan pengajaran yang kita pegang, agar kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Next. Nanti saudara bisa bandingkan di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Setelah di ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang kamu sudah diselamatkan oleh iman karena kasih karunia oleh korban Yesus di atas kayu salib. Nah sekarang katanya, kamu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Artinya apa saudara? Ketika berita firman Tuhan yang mendatangkan iman, yang membawa selamat kepada kita itu sudah bekerja di dalam kita, sudah saatnya kuasa firman itu juga bekerja melalui hidup kita. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Tetapi karena kita telah diselamatkan, maka kita melakukan pekerjaan baik. Kita gak bisa berpangku tangan saudara. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ladangnya sudah menguning, siap untuk dituai. Tapi pekerjaannya kurang. Kita perlu ambil bagian untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan untuk itulah pengajaran firman Allah ini diterapkan dalam hidup kita. Dipraktekkan dalam hidup kita. Kalau mungkin secara umum pelayanan di gereja. Tapi setidaknya saudara ada perubahan yang dimaknai dengan jelas dalam hidup kita. Ketika firman Allah itu ada di hati kita. Next. Saya mau memberi contoh nih karena ini pranatal ya saudara. Saya memberi contoh terkait dengan berita Natal. Tapi ngomong-ngomong Ibu Nila saya sampai jam berapa ini? Sudah selesai ya? Beri waktu kalau enggak bisa kebablasan. 20 menit lagi boleh ya? Berarti sampai jam 8:30 ya? Puji Tuhan. Karena enggak ada acara tiup lilin toh. Enggak ada. Oke, baik. Nah saudara Yusuf dengan cepat saja next. Tentu saudara tahu kan kisahnya. Ya. Nanti saudara bisa baca. Yang pertama saudara saya mau baca catatan. Yusuf dikenal sebagai seorang yang jujur, benar, saleh, tulus hati, mentaati hukum agama.
Ini saya ambil dari berbagai versi terjemahan Alkitab ya saudara. Yang mentaati hukum agama itu dari Indonesia sehari-hari. Nanti saudara bisa baca. Kalau saudara yang punya Eastword ya saudara, apa ya kalau di HP itu? MySud atau apa begitu. Itu setidaknya saudara ada 32 terjemahan bahasa gitu ya. Saudara nanti bisa compare di sana. Saya ambil sedikit-sedikit saja saudara. Yang pertama saudara, Yusuf dikenal sebagai seorang yang jujur, benar, saleh, tulus hati, mentaati hukum agama. Apa artinya saudara? Yusuf sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menurut versi Taurat tentunya begitu ya saudara. Dia berpegang kepada perintah Tuhan dan dia melaksanakannya. Dan ini kemudian nampak ketika terjadi krisis dalam hidupnya, yaitu dia mendapat berita tunangannya hamil. Dan alasannya di luar logika, hamil oleh Roh Kudus. Flashback ke belakang, gak pernah ada catatan yang hamil oleh Roh Kudus. Walaupun Yesaya menubuatkan itu di pasal yang ke-9, tetapi kan itu nubuatan untuk bangsa Israel pada saat itu. Nah saudara, bagaimana seandainya kita ada pada posisi Yusuf menanggapi berita itu? Hamil dari Roh Kudus. Dan saudara, itu satu berita yang mungkin seperti halilintar petir di siang bolong gitu kan. Mereka sudah terikat secara hukum dalam pertunangan, makanya dikatakan Yusuf mau menceraikan. Karena mereka memang sudah terikat secara hukum. Tapi mereka belum hidup serumah begitu ya saudara. Nah saudara, saya memahami bahwa ketika Yusuf dikatakan seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang tulus hati, artinya dia berpegang kepada sesuatu yang bisa dia jadikan sebuah dasar untuk menjalani kehidupannya. Dan itu teruji ketika krisis ini datang dalam hidup dia. Saudara, siapa kita akan nampak ketika di bawah tekanan. Sama seperti spon, ketika dia menyerap sesuatu akan nampak isinya ketika spon ini ditekan. Kalau dia menghisap minyak, pasti yang keluar minyak. Menghisap tumpahan kopi, pasti yang keluar kopi. Apapun itu saudara. Di bawah tekanan akan memperlihatkan siapa orang tersebut. Kalau semua everything is okay, semua baik-baik saja, sehat-sehat saja, istri gak bermasalah, keluarga gak bermasalah, usaha gak bermasalah, pelayanan lancar-lancar saja. Itu gak akan memperlihatkan siapa diri kita. Tapi justru ketika itu terjadi saudara. Nah di sini integritas seorang Yusuf nampak. Bagaimana dia berpegang kepada ajaran yang dia terima dan dia praktekkan saudara. Terbukti saudara, dia punya niat yang baik. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Padahal saudara, menurut hukum Taurat sah-sah saja Yusuf untuk mengajukan hal tersebut ke depan para tua-tua. Bahwa istrinya sudah berkhianat, hamil tanpa sepengetahuan dia. Nanti saudara bisa baca itu saudara di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-22. Itu ada uji materi terkait dengan kasus kehamilan yang tanpa pernikahan yang jelas begitu ya saudara. Tahu-tahu hamil. Tapi Yusuf saudara, dia menjaga, dia nggak mau. Makanya dia bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Dia memanggil mungkin ke orang tuanya, kemudian minta 2 orang saksi bahwa dia akan menceraikan dan memberikan surat cerai. Dia nggak expose. Coba saudara saya bayangkan kalau di zaman itu sudah ada medsos, sudah ada IG, udah ada TikTok, udah ada Facebook. Wah saudara, udah kesempatan itu saudara. Berita belum jelas aja sudah disebarluaskan kemana-mana, ujung-ujungnya somasi. Tapi Yusuf memiliki sebuah karakter yang luar biasa. Dan saya yakin itu dia berpegang kepada ajaran yang dia sudah terima. Dia mempertimbangkan, nah sebentar, dia bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Ketika pikiran itu sudah ada di pikiran dia nggak serta-merta mengambil keputusan saudara. Saya senang dengan Matius pasal yang pertama
ayat yang ke-20 saudara. Maaf, pasal yang kedua maksud saya saudara. Sebentar, saya takut salah lagi saudara. Oh ya, pasal yang pertama Matius 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Coba saudara perhatikan, Yusuf bukan tipe orang yang gerasa gerusu saudara. Emosi mungkin dia emosi, pertanyaan berkecamuk, tapi akal sehatnya, logikanya, hati nuraninya bergerak. Saudara, kita perlu belajar dari Yusuf. Seringkali kita kan saudara telinganya tipis. Cuma dengar dari satu pihak, dari satu sumber saja. Langsung ambil keputusan, marah-marah dulu. Udah gitu salah ternyata. Ya, saya pernah dikirimin gambar, ya saudara, video singkat gitu kan ya. Suami istri jalan berdua rupanya. Nggak tahu bagaimana, yang di sebelahnya dia nengok ketika ada cewek lewat. Yang ceweknya main jambak aja. Ternyata yang dijambak orang lain. Suaminya di belakang lagi main handphone. Salah jambak. Sampai suaminya minta. Nggak tahu ya apakah itu hanya bohong-bohongan gitu kan. Atau memang benar begitu kan ya. Salah jambak begitu saudara. Ya, karena mungkin penampilannya sama. Atau memang sengaja dibuat sama. Itu kan dijambak begitu kan ya. Untung gak pakai rambut palsu. Kalau pakai rambut kan lebih bahaya lagi nanti urusannya. Emosi gitu saudara. Tapi Yusuf saudara mempertimbangkan. Lebih dulu. Nah, saat dia mempertimbangkan, dia memberikan keleluasaan kepada Allah untuk turun tangan. Saudara, ada banyak di antara kita seringkali buru-buru turun tangan. Dan ketika kita turun tangan, justru keadaan tambah ruwet. Sebagai orang percaya yang kita punya firman Tuhan, kita harus ambil waktu, berikan kesempatan kepada Tuhan untuk bertindak. Biar dia beracara dulu, biar dia bergerak dulu. Ya. Saya yakin saudara, upaya yang kita butuh waktu 2 tahun, Tuhan bisa selesaikan hanya dalam waktu 2 minggu. Kita butuh waktu mungkin 2 minggu, cuma 2 jam mungkin Tuhan bisa selesaikan. Kadangkala kita ini tergesa-gesa gitu loh saudara. Nah ketika Yusuf mempertimbangkan maksud rencananya, dia memberikan keleluasaan kepada Allah untuk bertindak, Allah untuk intervensi. Sebetulnya saudara, kenapa kita terjebak dalam masalah yang tidak kunjung selesai? Karena kita tidak mau jeda dulu. Kita nggak mau diam dulu. Memberikan Allah kesempatan untuk melakukan sesuatu. Kita pengennya ambil alih dulu. Setelah buntu kepentok baru. Ya, angkat tangan. Gitu kan ya. Kalau orang sakit nggak sembuh-sembuh dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allah kumaha eta. Kan begitu ya saudara ya. Kalau saudara yang gak ketawa berarti tidak mengerti maksudnya. Allah kumaha iya. Begitu ya saudara. Nanyanya begitu saudara. Kan udah kepentok. Tidak ada lagi mampu untuk melakukan sesuatu. Lalu yang berikutnya saudara. Bagaimana Yusuf di ayat yang ke-24. Menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Walaupun itu kasus spesial yang belum pernah terjadi. Hamil dari Roh Kudus. Tidak ada penjelasan. Tapi malaikat yang diberikan kesempatan oleh Yusuf untuk melakukan sesuatu. Ketika dia mungkin saat teduh, ketika dia merenung, ketika dia berpikir ulang, mikir 12 kali. Allah berbicara. Dan saudara luar biasa, Yusuf taat. Yusuf taat. Dia memiliki integritas saudara. Ketika dia percaya kepada Tuhan, orang Jawa bilang pasrah bongkoan gitu saudara. Berserah sepenuhnya, ya sudahlah. Kalau memang mau jadi ya jadilah. Gitu, saudara, orang yang berpegang pada firman Tuhan, dia tidak takut terpengaruh oleh situasi yang dia hadapi. Karena yang dia percaya adalah Tuhan. Keadaan bisa berubah, tapi Tuhan dan janjinya tidak berubah. Dan yang terakhir saudara, dari berpegang kepada ajaran yang dia terima, Yusuf menghormati Allah dan firman-Nya. Itu terbukti di ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bagaimana Yusuf menghormati Allah. Walaupun mungkin dalam ketidakmengertian dia, dalam ketidaktahuan dia, bahkan mungkin dalam begitu banyak tanda tanya dalam hidup dia. Dia percaya kepada Tuhan dan dia hormati hal tersebut. Next saudara,
Akibatnya apa saudara? Ketika Yusuf mengambil sikap, berpegang kepada kebenaran ajaran yang dia terima, lalu dibuktikan, dipraktekkan dalam kehidupannya. Saya tulis di sini saudara, akibatnya Yusuf selalu alami pertolongan dari Allah. Nanti saudara bisa baca ya saudara di pasal yang kedua, ketika orang Majus sudah ke istana Herodes, pulang di jalan yang lain, Herodes marah. Suruh bunuh semua bayi di Bethlehem yang usianya 2 tahun ke bawah. Malam sebelum peristiwa itu, malaikat datang lagi kepada Yusuf. Suruh Yusuf pergi ke Mesir. Berikutnya Yusuf di Mesir disuruh pulang. Ya, ketika Yusuf lakukan itu, dia dengar saudaranya Herodes jadi raja. Dia bingung bagaimana, malaikat bicara lagi. Tuhan bawa dia ke Nazaret untuk menggenapi firman Tuhan. Coba saudara perhatikan, ketaatan kita ketika kita berpegang kepada firman Tuhan itu membawa kita pada jalan yang track yang memang Tuhan bawa begitu mudah gitu loh saudara. Sesuatu yang mungkin kayaknya sulit, bingung bagi Yusuf ketika dia belajar berpegang dan melakukan, menerapkannya, dia percaya kepada firman Tuhan, maka dia mengalami jalan yang mudah. Dan saudara tentu itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan. Nah, saya coba memberikan contoh yang berbeda, kebalikan dari ini. Nah, contoh sebaliknya ada dalam Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12 yaitu peristiwa orang Majus dari timur. Tetapi yang saya ingin angkat adalah bagaimana orang-orang yang saya sebutkan di sini. Pertama, Raja Herodes. Dia raja orang Yahudi, saudara. Tapi ketika mendengar berita yang dibawa oleh orang Majus, malah dia kebakaran jenggot. Ini orang tua baper, ini loh saudara. Takut sama bocah yang baru lahir, kalang kabut dia. Lalu yang berikutnya, penduduk Yerusalem. Begitu mendengar berita ada raja yang baru dilahirkan, mereka juga gempar. Dan yang ketiga, ini yang lebih parah saudara. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Begitu ditanya sama Herodes, benar enggak sih apa yang diucapkan oleh Majus? Oh iya benar, di tanah Yehuda, di Bethlehem. Begini. Saudara, tragisnya mereka punya firman. Tapi mereka tidak memiliki hati untuk melakukan firman Tuhan. Udah gitu gak ada cerita apa-apa lagi kok. Biasa-biasa aja. Malah Herodes cuma pesan, kamu cari ya Majus. Nanti kalau ketemu kasih tahu saya akan menyembah. Itu cuma pura-pura aja saudara, tipu-tipu itu. Niatnya udah jelas dia mau membunuh kok. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah mereka punya firman. Tapi mereka tidak peduli dengan firman. Kita tidak mendengar saudara peristiwa yang terjadi setelah itu. Ada yang cari, ada yang pergi, ada yang mengupayakan. Benar enggak sih? Enggak saudara. Berbeda dengan Yusuf. Setelah peristiwa kandang Bethlehem saudara. Adem ayam tuh saudara. Lebih kurang 2 tahun sampai peristiwa pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Tidak ada peristiwa yang terjadi. Tapi ketika malaikat berkata, bawa anakmu pergi ke Mesir. Yusuf langsung ikut saudara. Padahal 2 tahun sejak peristiwa di Bethlehem tidak ada peristiwa yang lain yang dicatat. Tapi ketika malaikat datang, langsung Yusuf malam itu juga dia pergi seperti yang diperintahkan oleh malaikat. Kalau mikir begitu, ya ampun ngapain pindah ke Mesir lagi, ngapain susah-susah. Enggak ada masalah kok, everything is okay kok. Ini harus tinggalin kerjaan, mana order bikin kayu banyak lagi begitu. Tapi ketika malaikat bilang, Sup, bawa pindah ke Mesir. Dia langsung pindah ke Mesir saudara. 2 tahun tidak terjadi apa-apa. Tapi karena Yusuf menghormati firman, berpegang kepada firman, dia akhirnya diselamatkan. Saudara, ada banyak kesusahan, kesulitan yang seharusnya dapat kita hindarkan. Kalau kita mau berpegang kepada firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Saya akhiri dengan kesimpulan saudara. Oh jangan amin dulu belum. Pengen buru-buru turun aja. Kesimpulan saudara. Satu kalimat.
firman Allah harus dipraktekkan. Yohanes 4 ayat 34, nah ini boleh dibaca. Kenapa saudara firman Allah harus dipraktekkan? Yesus mengumpamakan melakukan firman Tuhan itu seperti makan. Kata Yesus kepada mereka, saya baca Alkitab saya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, kita punya lagu lama. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tapi saudara, kalau kita baca ayat ini, untuk pertumbuhan kerohanian kita menjadi kuat dewasa, enggak cukup cuma baca kitab suci dan doa tiap hari. Tetapi harus melakukan. Contoh, ketika saudara lapar, kemudian saudara pergi ke pasar beli sayur. Milih sayur yang bagus, bawa pulang ke rumah. Lalu saudara taruh di meja. Apakah saudara bisa kenyang? Enggak. Kemudian setelah itu saudara masak. Setelah mau capcay ke, puyung hai ke, begitu kan. Lalu saudara hidangkan di meja. Kemudian saudara enggak makan. Kenyang? Enggak. Malah yang ada mungkin tenaga udah makin tersita, makin lemes, sakit, bahkan orang bisa mati. Kekuatan akan timbul, akan kita dapatkan ketika sayur dibeli, diolah, dimasak, disajikan, lalu kita makan. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ya, kita harus melihat, mendengar firman Tuhan, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Tapi jangan lupa saudara, melakukan firman Tuhan. Terserah hal yang mana yang kita bisa lakukan. Tapi yang pasti saudara, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Kita harus lakukan firman Tuhan. Bertindak, lakukan apa yang memang Tuhan mau kita lakukan. Supaya apa saudara? Kita kuat. Kalau kita tidak lakukan, maka rohani kita akan mati. Tuhan tolong kita semua. Puji Tuhan. Mari pemain musik ada pada instrumennya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang. Kita ulangi kembali dari awal saudara. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh.
pujian ini menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Kami perlu berkat-Mu. Karena siapa kami lepas dari kasih karunia Allah. Tetapi Tuhan, terima kasih kami diingatkan bahwa kami diberkati supaya kami juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu pakai hidup kami, bekerjalah di dalam dan melalui kami Tuhan. Untuk apa yang sudah kami terima, ada banyak sudah kami terima Tuhan. Biar kami juga mau bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pakai hidup kami jadi alat-Mu Tuhan. Sebagaimana Paulus menjadi berkat bagi Timotius. Timotius juga menjadi berkat bagi sidang jemaat. Demikian juga dengan hidup kami Tuhan. Pakai kami jadi alat-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan terima kasih di penghujung ibadah ini. Berkati kami semua yang sudah hadir. Tuhan tahu kebutuhan keperluan kami. Khususnya hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Tuhan memberkati. Demikian juga tangan yang terulur. Yang sudah memberitahu pekerjaan-Mu juga Tuhan memberkati. Pengurus Pelgap Sekinah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bersama dengan program yang di tahun ini akan mereka selesaikan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Dan ke depan Tuhan bela. Kirimkan jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini Tuhan. Agar nama Tuhan dipuji dan dibesarkan senantiasa. Tuhan, rangkaian acara kegiatan yang akan dilaksanakan di gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh hamba Tuhan, pembela sidang juga Tuhan memberkati. Sebentar kami akan usahakan ibadah ini. Besertalah dan pimpinlah perjalanan kami. Tibakan di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa bagi Engkau Yesus Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih. Marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terima dan bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudusnya. Menyertai saudara sekalian. Mulai malam ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama. Amin.